Shalom umat pemenang, shalom umat pemenang. Saya percaya umat pemenang kabarnya selalu luar biasa. Jemaat Tuhan, saya percaya setiap kita mengalami kebaikan Tuhan. Saudara dan saya mengalami penyertaan Tuhan. Mari saudaraku, hari ini kita bawa pujian syukur kita. Kita bawa penyembahan kita hanya bagi Tuhan. Dialah Raja yang berdaulat atas hidup kita. Haleluya, haleluya Yesus. Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami muliakan Engkau. Kami tinggikan, kami agungkan Engkau Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kembali katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri gereja Tuhan. Kembali katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, oh kami mengasihi Engkau Tuhan. Amin. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh Yesus, Yesus, Kau sungguh
kemuliaan. Mari saya mengajak seluruh jemaat Tuhan, sama-sama kita angkat tangan kita. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya Aku mau memuji-Mu. Amin Tuhan, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima. Amin, amin Yesus. Kemuliaan hanya, mari bersama nyanyikan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari puji Dia, sembah Dia dalam tempat kudusnya. Tinggikanlah Dia, masyurkanlah, agungkanlah. Oh, mari umat pemenang, bersoraklah, bermasmurlah bagi Tuhan. Haleluya, Yesus. Kami tinggikan, kami muliakan, kami agungkan. Oh, kami tinggikan, kami muliakan, kami agungkan. Kami tinggikan, kami muliakan Engkau Tuhan. Oh, Yesus. Mari bersama-sama berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan. Kami menyembah Engkau Bapa. Engkau yang ditinggikan di atas segalanya. Engkau yang dimuliakan atas hidup kami Tuhan. Biar hidup kami menjadi kesaksian betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Biar hidup kami menceritakan kasih setiamu yang tidak pernah habis bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap bertepuk tangan. Kami siap bersuka cita di dalam hadirat-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang siap, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Kita sehat hari ini. Amin. Semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Kita diberkati. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Allah kita Allah yang baik. Kasih setianya tidak pernah berubah. Haleluya. Mari datang dengan hati yang bersyukur. Itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Katakan yang menyediakan
Tuhan yang luar biasa. Amin, amin. Dia Tuhan yang mulia. Kau yang layak dipuji Tuhan. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oh muliakan. Muliakan Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Oh, muliakan Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Hosana, Hosana, pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatanku. Hosana, pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan, sebab Dia yang layak. Muliakan Tuhan, Kau yang layak. Hosana, Hosana, pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatan. Hosana, Hosana, pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatan. Hosana, Hosana, pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatan. Kami nyanyi Hosana, yeah. Pujilah gunung batu keselamatan. Mari bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Hosana, pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatan. Kami nyanyi Hosana, oh, pujilah namanya. Hosana, Hosana, pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatanku. Hosana, pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatan. Pujilah gunung, pujilah gunung batuku, pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatan. Haleluya, Hosana. Kami berikan hidup kami Tuhan sebagai tempat untuk Kau mencurahkan kasih dan kuasa-Mu dalam hidup kami. Mari berfirman bagi kami Yesus. Haleluya. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu
di dalam suka dan duka. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu. Aku kan memuji-Mu Dalam segala keadaan Tuhan. baik di dalam suka dan Sebab Kau layak, sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Ku nyatakan Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu baik di dalam suka. Sebab Kau layak, sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas. Lebih lagi Tuhan, Kau ditinggikan. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja. Sebab Kau layak, sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Haleluya. Kau yang layak disembah ya Yesus. Kau Tuhan, Kau Raja yang mulia. Siap mulut menyembah Tuhan. Hati kami menyembah Tuhan. Di nama Yesus, di nama Yesus. Ini tak kaya dan salamu. Haleluya. Yesus layak disembah. Haleluya. Segala maya, 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 maya.
Biarlah. Sebab hanya Engkau yang layak kami puji, kami Amin. Amin. Sebab hanya Engkau yang layak kami agung. Amin. Engkaulah Raja dalam hidup kami. Amin. Amin. Engkau Raja atas segala hidup kami. Haleluya. Haleluya. Oleh sebab itu Bapa, pagi hari ini kami naikkan syukur kepadamu atas segala kebaikan-Mu, atas segala kemurahan-Mu. Lewat pujian, sembah, syukur Ya, kami kepadamu ya Tuhan. Kiranya pujian sembah kami boleh Haleluya. membawa dupa yang harum Amin. di hadapan-Mu, menyenangkan hatimu ya Ya, Tuhan. Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya lewat pujian dan Kuasa dan sembah urapan-Mu kami, atas kami kami. membalas segala kebaikan-Mu Berkati Tuhan. kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Haleluya. Saat ini Bapa, kami juga akan persiapkan seluruh hidup Yesus. kami untuk kami mendengarkan akan sebagian dari firman-Mu. Amin. Bapa, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran Haleluya, firman-Mu. Yesus. Urapi setiap kami yang mendengarkan Ya, firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan di dalam setiap hidup kami. Amin. Firman-Mu boleh menjadi jawaban di dalam setiap kehidupan Amin. kami. Haleluya. Firman-Mu yang menuntun setiap langkah hidup Amin. kami Amin. Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami siapkan tanah hati kami untuk kami ditaburi oleh benih firman-Mu. Ya, Amin. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mari siap terima kebenaran firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan Amin. amin. Berikan sorak-sorai yang paling Haleluya. meriah buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu yang saya kasihi. Apa kabar semuanya? Jangan pernah lupa selalu katakan, aku sehat, aku kuat, aku diberkati Tuhan. Doa dan harapan saya semua dalam keadaan baik dan sehat. Hatimu penuh dengan sukacita, hidupmu penuh dengan kemenangan, dan mujizat selalu menyertai kehidupan saudara. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita yang hebat dan luar biasa. Puji Tuhan saudaraku, hari ini kita masih mengikuti ibadah secara online. Tidak mengurangi semangat dan gairah saudara dalam beribadah. Ada berkat dalam setiap ibadah ketika kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kita melakukannya dengan hati yang rindu, saya percaya berkat Tuhan pasti ada pada kita. Kita pasti menikmati jamahan dan lawatan Tuhan. Saudara, memang kita sudah masuk di dalam era new normal, katakan, yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Di era new normal semua memang sudah dibuka, diperbolehkan buka, tapi jangan pernah lupa di dalam era new normal, saudara, kita juga tetap harus waspada dan hati-hati, ya, karena kita masih menghadapi, ya, kita harus tetap fight, berperang melawan pandemi COVID-19, yaitu dengan tetap waspada, ya. Hal-hal yang harus kita perhatikan dimanapun kita berada, saudara harus pakai masker. Apalagi saudara kalau keluar dari rumah, jangan pernah lupa, biasakan pakai masker. Dan kemudian rajin cuci tangan, dan jangan pernah lupa jaga jarak. Ya, kita menghindari kerumunan yang banyak, ya kita harus jaga jarak dan tentunya jaga stamina. Ya, makan makanan yang sehat, dan yang penting lagi saudaraku, selalu berdoa kepada Tuhan. Jaga hati, ya, jaga diri, dan jaga mulut. Ya saudara, ini ada hubungannya dengan firman Allah pada hari ini. Ya, saudara, saya mengangkat satu tema kebenaran firman Allah, yaitu Tuhan tahu, aku tidak tahu. Ya, Tuhan tahu yang aku tidak tahu. Kira-kira apa yang kita tidak tahu? Saudara, kita melihat apa kata firman Allah. Apa sih
yang manusia itu tidak tahu. Ya, walaupun manusia itu ada banyak yang sok tahu, tapi sesungguhnya ada yang manusia nggak tahu dan nggak akan pernah tahu, saudara. Kita lihat di dalam Yakobus 4 ayat 14a, ya. Surat Yakobus ayat 4, kita membaca ayat 14a. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Saudara, Alkitab nggak mengatakan sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi 2 hari lagi atau 1 bulan lagi, seminggu. Besok aja kita nggak tahu. Besok itu berbicara hari esok. Besok juga berbicara masa depan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang sedang terjadi saat ini, hari-hari ini, ada banyak orang yang harus merubah jadwal. Ada banyak rencana itu menjadi berantakan yang sudah disusun rapi. Bahkan mungkin sudah direncanakan jauh-jauh hari. Melalui rapat pembicaraan akan ada pertemuan. Mulai dari pesta ulang tahun, lamaran, pernikahan, sampai acara-acara seminar. Sampai juga acara-acara organisasi dalam skala sedang sampai yang besar, semua harus di reschedule. Tidak bisa terlaksana. Tidak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Bahkan ada jadwal pelayanan pun, saya juga menerima beberapa jadwal pelayanan harus ditunda. Karena apa yang terjadi yang tidak pernah kita pikir. Itu kita nggak tahu. Semua tiba-tiba terjadi dan kita nggak tahu. Padahal kita sudah merancangkan apapun, sudah rencanakan dengan baik, dengan rapi. Bahkan mungkin ada yang sudah dari anggaran, dari waktu, semuanya sudah diatur rapi. Ternyata nggak jadi, tidak terlaksana. Betul kata firman Allah. Kita nggak tahu apa yang terjadi besok. Tapi puji Tuhan, sekalipun kita tidak tahu akan hari besok, tapi Tuhan tahu hari esok kita. Tuhan tahu masa depan kita. Sebagai orang percaya, firman Allah menjelaskan ada hal yang kita tidak tahu. Kita sudah diingatkan, kamu tidak tahu apa yang terjadi hari besok, tapi Tuhan tahu. Yuk kita lihat saudara, di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Ada yang tiketnya bisa batal, tapi ada yang tiketnya hangus, saudara, yang mau berpergian, saudara ya. Ya, semua jadi berantakan, tidak sesuai dengan rencana. Kita nggak tahu soalnya apa yang terjadi besok. Itulah kita, saudara. Ya, coba kita sekarang lihat bagaimana kita di tangan Tuhan. Saudara dan saya sebagai orang percaya, kalaupun aku nggak tahu hari esokku, tapi Tuhan tahu, saudara ya. Yeremia 29 ayat 11, yuk baca sama-sama, 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Aku gak tahu hari besok, tapi aku percaya Tuhan tahu hari esokku. Sebab aku ini mengetahui, Tuhan itu maha tahu. Apa yang Tuhan ketahui? Saudara, banggalah
engkau sebagai anak-anak Tuhan. Banggalah engkau sebagai pengikut-pengikut Kristus. Kenapa? Karena hidupmu ada di dalam rancangan Tuhan. Aku ini mengetahui. Dia yang maha tahu, mengetahui apa sih yang Tuhan tahu? Yaitu rancangan-rancangan yang ada, rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Mengenai siapa saudara? Mengenai saudara dan saya. Mengenai aku yang tidak tahu hari besok. Tapi Tuhan yang aku sembah, Allah yang aku percayai, Yesus Tuhan dan Juru Selamatku, tahu rancangan apa yang ada pada dirinya mengenai kita. Kita manusia yang penuh dengan keterbatasan dan lemah, yang gak tahu besok aja gak tahu loh. Kita mau sombong apa? Apa yang kita banggakan dari kita selain kita memiliki Yesus? Dan apa rancangan Tuhan atas kita? Yuk baca sekali lagi. Demikianlah firman Tuhan, yaitu apa saudaraku rancangannya? Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sorak-sorai yang paling meriah buat Allah yang baik dan luar biasa. Itulah hidup kita di tangan Tuhan. Kita yang gak tahu hari besok, tapi Tuhan tahu rancangan apa yang ada pada diri Allah mengenai kita. Wow, saudara. Jangan pernah takut hari esok, saudara. Kalaupun kau gak tahu, Tuhan tahu. Dan apa rancangan Tuhan atas hidup kita? Yaitu rancangan damai sejahtera. Sesuatu yang baik yang Tuhan rancangkan. Hari depan yang penuh harapan. Saya tertarik dengan kata hari depan yang penuh. Gak kurang, harapan itu gak kurang. Artinya harapan itu pasti. Jadi di dalam Yesus, kita sebagai orang percaya, orang Kristen, engkau selalu punya harapan. Kalaupun dunia saat ini sedang menghadapi kesulitan, saudara tanya siapapun, ini masa yang sulit. Tapi saya yakin dan percaya, sekalipun bagi kebanyakan orang, keadaan dunia ini sangat sulit. Ini membuat banyak orang bingung. Membuat banyak orang menjadi khawatir. Bahkan tidak sedikit yang ketakutan. Karena apa? Nanti gimana ya hari esok? Gimana ya bulan depan? Gimana ya tahun depan? Gimana ya masa depan anakku? Gimana ya masa depan perusahaanku? Tapi bagi orang percaya, Tuhan tahu apa yang terbaik buat saudara dan saya. Karena Tuhan mengetahui rancangan apa yang ada pada Dia, yang ada pada Allah mengenai saudara dan saya, yaitu rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Baca Amsal 23 ayat 18. Amsal pasal 23 ayat yang ke-18. Mari kita baca sama-sama. Amsal pasal 23 ayat yang ke-18. 1, 2, 3. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Halo? Yang tadi dikatakan Yakobus, kamu tuh gak tahu hari besokmu. Tapi memang Allah katakan, di dalam Yesus masa depan sungguh ada. Dan harapanmu tidak hilang. Aduh saudara, bersyukur kita. Bersyukur kita punya Allah yang luar biasa. Karena Dia sudah merancangkan hari depan kita. Dia sudah menetapkan hari depan kita. Tuhan punya rancangan atas setiap pribadi kita. Tuhan sudah merencanakan sesuatu atas pribadi kita. Pada masa-masa yang sulit sekalipun. Berapa banyak kok yang percaya
bahwa rancangan Allah tidak pernah gagal atas kita. Sekalipun saat ini saudara sedang dalam keadaan krisis. Baik krisis di bidang kesehatan, krisis di bidang ekonomi, dan masih banyak hal yang lain yang terdampak dengan apa yang terjadi. Yakin dan percaya, masa depan sungguh ada di dalam Tuhan. Semua yang Tuhan janjikan itu pasti ditepati. Semua yang Allah rancangkan itu tidak akan pernah gagal atas hidup umatnya. Di masa sulit sekalipun Tuhan mampu menyatakan kuasanya. Yang percaya katakan amin. Di masa sukar sekalipun Allah mampu menyatakan kuasanya. Dan seringkali Allah menjumpai saudara dan saya di saat-saat sulit ini. Kita akan melihat beberapa contoh dan juga menjadi satu pelajaran yang baik buat kita. Ini prinsip yang penting yang harus kita lakukan. Yang mungkin pikiran kita, loh kok keadaan seperti ini? Mengapa ini harus terjadi? Saudara percayalah, apapun yang saat ini sedang terjadi, rancangan Tuhan tidak pernah gagal atas hidup kita. Kita mau perhatikan 3 hal ini. Tadi saya katakan, kita harus memperhatikan 3 hal penting ini yang menjadi pelajaran buat kita, berkat buat kita hari ini. Yaitu jati, jari, dan jamu. Kita harus perhatikan 3 hal ini. Yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Supaya apa? Setiap rancangan Tuhan, rencana Tuhan, itu betul-betul bisa kita nikmati. Tapi 3 hal yang harus kita lakukan, perhatikan. Yaitu jati, jari, dan jamu. Apa itu Pak? Jati itu, apakah pohon jati? Apa itu Pak? Jari ini kan jari saudara. Dan jamu. Yang pertama saudara, hal yang pertama, supaya kita betul-betul meraih hari depan yang Tuhan sediakan, ada tugas dan tanggung jawab bagi kita yang harus kita lakukan, yaitu jati. Jati itu adalah jaga hati saudara. Ya, jaga hati. Saya singkat jati. Ya, jaga hati. Di masa sukar sekalipun kita harus jaga hati, yaitu jangan menyerah dengan keadaan. Bisa katakan amin? Kita harus menjaga hati kita. Jangan menyerah dengan keadaan yang ada. Ya, saudara coba baca dulu di dalam Amsal 4 ayat 23. Ini penting saudara ya. Amsal 4 ayat 23. Pasti hafal semua ya. Gak usah dibuka Alkitab, hafal semua nih ya. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, dengan jelas firman Allah mengatakan kita harus jaga hati. Di terjemahan lain katakan jagalah hatimu lebih dari segala yang patut dijaga. Saudara punya perhiasan emas, lantakan belian, saudara akan simpan dan menjaga baik-baik. Jaga hati itu harus lebih dari itu saudara. Kita betul-betul harus menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Betul-betul dijaga. Kenapa? Karena dari hati itu terpancar kehidupan. Dari hati itu ada masa depan. Bisa katakan amin saudara. Hati yang terjaga. Keadaan yang kita alami. Saudaraku, dengan orang yang tidak percaya pun sama. Semua mengalami masa sulit. Mengalami krisis, mengalami goncangan. Tetapi yang membuat beda, orang percaya dalam keadaan apapun. Jaga hati, jangan menyerah. Di dalam Yosua 1. Ketika Tuhan percayakan Yosua menggantikan Musa. Yang Tuhan katakan apa? Jangan kecut dan tawar hati, salah satu nasihatnya. Tidak, perkuat pasukanmu ya, latih ya. Beli senjata yang banyak ya, sediakan senjata. Enggak. Kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati. So, kalau orang tawar hati, Amsal katakan kecil kekuatan.
Jangan menyerah. Apapun yang terjadi, tetaplah percaya. Berjalan bersama dengan Tuhan, kita pasti meraih kemenangan. Karena hari depanmu ada di tangan Tuhan, saudara. Kita harus percaya, pegang prinsip ini. Tidak menyerah dengan apa? Menjaga hati, tetap percaya kepada Tuhan. Kalau saya suka dengan mengangkat satu contoh. Yusuf, di masa dia masih muda, Tuhan beri visi dia dengan mimpi. 11 ikat gandum menyembah kepada ikat gandum daripada Yusuf. Diteguhkan lagi dengan mimpi yang kedua. Matahari, bulan, dan 11 bintang menyembah. Tuhan punya rencana atas hidup Yusuf. Tetapi kita melihat pada kenyataannya apa yang terjadi. Ketika Yusuf menceritakan mimpinya, justru dia ditangkap oleh kakak-kakaknya, dimasukkan ke sumur kering, akhirnya dijual sebagai budak. Dan tibalah dia, sampailah dia di rumah Potifar, seorang pejabat. Saudara, dari perjalanan ini saya perhatikan, saya renungkan. Apa yang Yusuf hadapi, dia tetap menjaga hati. Itu bisa kita lihat pada akhir dari apa yang Tuhan rancangkan, rencanakan, betul-betul terjadi karena apa? Yusuf jaga hati. Di rumah Potifar, dia punya kesempatan, dia dipercaya seisi rumah Potifar, tapi dia menghadapi godaan. Yusuf jaga hati. Dia jaga hati. Tidak menggunakan kesempatan di dalam kesempatan yang besar, saudara. Karena kesempatan Yusuf itu besar, bukan kesempitan lagi, kesempatan besar. Tapi karena dia jaga hati. Akhirnya dia harus mengalami difitnah oleh istri Potifar. Masuk ke penjara. Di penjara dia jaga hati. Ada 2 orang pegawai, raja, juru minuman, juru roti. Dan mereka semua mimpinya tergenapi ketika Yusuf menjelaskan. Salah satu dari mereka yang kembali ke istana, Yusuf cuma pesan, "Brur, nanti kalau kamu kembali ke kedudukan jangan lupa saya ya." Yusuf cuma pesan itu kok, saudara. Tetapi firman Allah katakan dilupakan sekian tahun lamanya. 2 atau 3 tahun itu. Yusuf dilupakan. Saudara, manusia bisa lupa, tapi Tuhan tidak pernah lupa. Jaga hati, Yusuf gak mangkel, gak jengkel, enggak. Akhirnya masuk ke istana. Dengan mimpi Fir'aun, Yusuf menjelaskan, masuk ke istana. Saudara perhatikan, orang yang jaga hati, rencana Allah tidak akan pernah gagal. Banyak orang tidak tergenapi rencana Allah bukan karena rencana Allah itu gagal. Ya apa yang membuat gagal? Karena kita nggak bisa jaga hati. Coba Yusuf kalau ngikuti kemauan istri Potifar, pasti berantakan. Nggak akan terjadi mimpi itu. Coba dia kalau jengkel, nggak akan terjadi. Bahkan ketika dia sudah menjadi Perdana Menteri, ketika saudara-saudaranya datang ke Mesir, perhatikan saudaraku, coba kalau Yusuf mangkel, ditangkap, dia balas dendam. Nggak akan terjadi keselamatan untuk satu bangsa yang besar. Saudara, berapa banyak orang yang percaya dalam masing-masing kehidupan saudara dan saya, Tuhan punya rencana yang besar. Makanya jaga hati. Belajar setia dengan perkara yang kecil. Untuk kita selalu menjaga hati. Ketika dia diangkat, saudara-saudara datang. Yusuf tidak simpen akar pahit. Yusuf tidak jengkel, Yusuf tidak balas itu. Dia tidak membenci. Dia betul-betul jaga hati. Orang yang jaga hati, dari situlah terpancar kehidupan. Ada kehidupan. Di mana kita mendapatkan kehidupan? Mazmur katakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Tidak akan mengalami musim kering. Kita terkonek dengan Tuhan. Sumber kehidupan itu karena kita menjaga hati kita. Ada hubungan dengan Tuhan. Kehidupan itu terus mengalir. Ada kehidupan dalam kehidupan pribadi saudara. Ada kehidupan dalam rumah tangga saudara. Ada kehidupan dalam pekerjaan saudara. Ada kehidupan untuk masa depan saudara. Tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita yang hebat dan luar biasa. Ada kehidupan kalau kita jaga hati. Yang kedua, jati sekarang apa?
jari, saudara. Ya, apa itu jari? Jari itu apa? Jaga diri. Menjaga diri. Saudara, saya tertarik dengan satu kisah. Ini berbicara tentang visi, tentang rancangan Allah. Di dalam 1 Tawarik pasal 4, yuk kita baca juga ya. Nanti kita akan bandingkan dengan ada dua tokoh yang saya angkat di sini ya, untuk menjadi satu contoh dan pelajaran yang baik buat kita. 1 Tawarik 4 ayat 9 dan 10. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Saudara, kita lihat di sini Yabes, dia dilahirkan oleh ibunya dalam sengsara kesakitan. Ternyata nama itu karena ibunya mengalami kesakitan yang luar biasa. Maka langsung saja yang muncul di dalam pikiran ibu ini, karena dia merasakan kesakitan yang luar biasa, dia tidak dinamakan Michael, enggak. Dia tidak dinamakan Petrus, enggak. Langsung muncul Yabes, karena arti Yabes itu kesakitan, sengsara. Saudara, Yabes dilahirkan dalam keadaan seperti itu. Tapi coba kita melihat, saudara, apakah rancangan Allah atas Yabes? Hidup dalam kesakitan, hidup buruk, hidup hancur? No. Ketika Yabes bisa menjaga dirinya, sekalipun setiap hari dia mendengar sakit, buruk, penderitaan. Kan itu kalau dibahasakan arti nama Yabes kan itu. Itu setiap hari dia dengar. Bukan hanya di keluarganya, teman-temannya ya panggil itu, penyakit, sengsara, penderitaan, soro. Karena saudara, itu dia dengar. Tapi dia ubah hari depannya, karena apa? Dia jaga diri. Coba kita lihat, di mana letak jaga diri Yabes? Yabes tidak putus asa dengan keadaannya. Yabes tidak patah semangat dengan keadaannya. Apa yang dilakukan oleh Yabes? Coba kita lihat, saudaraku. Di ayat yang ke-10 tadi ya. Yabes berseru kepada Allah Israel. Katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Di sini kita lihat, Yabes berdoa, Yabes merendahkan diri. Yabes tidak mau dikuasai dengan keadaan, tapi dia ambil langkah merendahkan diri. Dia tidak putus asa dengan keadaannya. Dia tidak kecewa dengan keadaannya, tapi dia mengambil langkah merendahkan diri. Dia menjaga diri. Nah, dia dimuliakan. Sekalipun dia disebut kesakitan, buruk, sengsara. Tapi ketika dia menjaga dirinya untuk tetap punya hubungan dengan Tuhan. Jaga diri artinya jangan jauh dengan Tuhan, saudara. Apapun keadaan kita, jangan jauh dari Tuhan. Datang kepada Tuhan, berdoa. Doa orang yang benar sangat besar kuasanya. Sekarang saya coba tunjukkan saudara bedanya dengan seorang yang lahir sudah ditetapkan jadi nasir. Nasirnya Allah tapi berantakan hidupnya. Karena apa? Coba kita lihat Hakim-Hakim. Sekarang kita melihat Hakim-Hakim pasal 13. Hakim-Hakim pasal yang ke-13. Yuk kita baca ayat 4 dan ayat 5. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu
jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nasir Allah. Dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Ini siapa saudaraku? Simson. Malaikat Tuhan datang kepada ibu Simson, saudaraku ya. Bahwa dia akan mengandung seorang anak, tetapi diingatkan. Selama engkau mengandung, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan. Dan jangan makan sesuatu. Ibu Manoah, ketika dipercaya Tuhan untuk mengandung anak yang ditetapkan jadi nasir Allah. Tapi anak ini jangan tersentuh pisau cukur. Kita lihat saudaraku, Tuhan punya rencana yang luar biasa atas Simson, jadi nasirnya Allah. Tetapi di dalam perjalanan hidup Simson, karena dia tidak menjaga diri, akhirnya matanya harus dicungkil. Dia buta. Sesungguhnya dia jadi tuntunan bagi bangsa Israel, sekarang jadi tontonan karena tidak menjaga diri. Tidak menjaga dirinya gimana? Coba kita lihat pasal 16. Pasal 16 ayat 1 dan ayat yang keempat. Pada suatu kali ketika Simson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal lalu menghampiri dia. Saya langsung melompat ke ayat 4. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Dalam satu perikop kita lihat Simson tidak menjaga dirinya. Jatuh cinta dengan dua wanita. Tidak menjaga dirinya. Dan ketika dia ada di pangkuan Delila, Delila mulai merayu. Karena Delila mendapatkan janji dari raja-raja yang ada di Firaun. Ya, di Filistin maksud saya. Kamu tanya, nanti kami akan memberi kamu uang 110 perak setiap raja. Kamu tanya, korek rahasianya, kamu rayu. Saudaraku, yang pertama gagal. Betul? Ketika Simson ditanya, oh ini loh, aku harus diikat dengan ini. Gagal. Kemudian yang kedua, gagal lagi. Saudara, sebetulnya dari sini kan Simson harusnya sadar. Wah, ini berarti perempuan ini tidak beres ini ya. Ini tidak baik. Tapi dia tidak jaga dirinya. Dia terus terbuai di sana. Sampai yang ketiga. Dan akhirnya Delila ngomong, kalau kamu cinta aku, kenapa kamu bohongi aku? Sebetulnya Simson kan juga bisa bilang sama. Kalau kamu loh cinta aku, kamu kan tidak berbuat jahat pada aku. Tapi Simson tidak katakan itu. Saudara, menjaga diri dari pergaulan yang jahat itu sangat penting. Dengan siapa kita bergaul, kita akan menjadi seperti orang itu. Kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, kita terus menjaga diri kita, maka mujizat pasti terjadi. Yang tidak baik jadi baik, yang rusak jadi benar. Seperti Yabes, kesakitan, kesengsaraan, dia dimuliakan. Diluputkan dari malapetaka. Bukankah itu yang menjadi pujian kita setiap selesai ibadah? Kiranya Tuhan memberkatiku berlimpah-limpah. Siapa yang percaya setiap kehidupanmu mengalami berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Jaga diri suatu tetap hubungan dengan Tuhan. Dan yang terakhir, jamu. Pasti ketebak ini. Apa jamu itu saudara? Jaga mulut. Amsal 13 ayat 3. Siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Saudara, jamu di sini adalah jangan ragu dengan firman. Apa yang kita katakan itu pasti jadi. Bisa katakan amin saudara. Hidup
mati dikuasai lidah. Amsal 18 ayat 23. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Apa yang kita katakan itu akan kembali kita. Kalau firman itu katakan, kuasa firman itu terjadi dalam hidup kita. Saudara, itu pernah dialami oleh Petrus di dalam Lukas 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ketika semalam-malaman Petrus dan teman-temannya tidak mendapatkan ikan, saudara, coba kita baca di ayat yang ke-4 dan 5. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Saudara, kalau dalam terjemahan lama katakan, tetapi karena engkau mengatakannya, aku menebarkan jala juga. Petrus yang gagal ketika dia mengikuti apa yang Tuhan katakan. Dia tidak membantah dengan apa yang Tuhan perintahkan. Dia cuma menjelaskan, semalam-malam kami tidak dapat ikan, tapi karena engkau yang mengatakan, aku melakukan apa yang kau katakan. Saudara, perkataan firman menjadikan kegagalan jadi keberhasilan. Kekurangan jadi kelimpahan. Jaga mulut. Apapun yang terjadi. Jok ngomel, saudara, katanya. Apapun yang terjadi, jok gerundel. Apapun yang terjadi. Jangan pernah kita kecewa dengan Tuhan. Katakan, apapun yang Tuhan katakan dan kita perkatakan, jadilah seperti yang engkau imani. Siapa suka menggemakan apa yang dikatakan, dia pasti memakan buahnya. Yosua 1 ayat 8 juga katakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Yang kita percayai, perkatakan itu, maka jadilah seperti yang engkau katakan. Di dalam Yesus aku punya masa depan. Seperti Yabes tadi loh, saudara. Kiranya engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku. Sekalipun orang katakan aku buruk, aku sakit, aku sengsara, tapi dia katakan kepada Tuhan. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Semua saudara yang hari ini mengikuti ibadah ini, katakan pada diri saudara, masa depan sungguh ada. Hari esok saudara dipegang oleh Tuhan. Yang aku tidak tahu, Tuhan tahu persis. Haleluya. Berbahagialah engkau yang mendengar dan melakukan firman Allah dengan setia. Situasi dan kondisi yang terjadi bisa mempengaruhi, tetapi ini jangan sampai menggoyahkan iman kita. Asal jari dan jamu, jaga hati, jaga diri, dan jaga mulut. Maka apa yang kau percayai itu pasti terjadi. Dan rancangan Allah tidak akan gagal atas kehidupan kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita yang hebat dan luar biasa, saudara. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Inamaya nasu. Inamaya se. Tuhan pasti menggenapi janjinya. Rancangannya pasti digenapi, pasti kita raih. Percaya, jaga hati, jaga diri dan jaga mulut kita. Pujilah aku Tuhan. Terima kasih. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hati.
padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Kembali pujilah dan semua datang kepada Tuhan, memberikan hidup kita, hati pikiran kita terbuka di hadapan Tuhan. Yesus, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Katakan menyanyi Hosana, nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tanah. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Mari kita berdiri, kita angkat tangan kita puji Hosana bagi Dia. Hosana bagi Yesus, bagi Rajaku yang duduk di tanah. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Aku nyanyi Hosana, Hosana bagi Yesus. Yes, Lord, Jesus. Haleluya, Yesus. Hanya bagimu segala kemuliaan. Engkau yang pegang hari esok kami Tuhan. Masa depan sungguh ada di dalam Tuhan. Harapan kami tidak hilang Tuhan. Percaya ya. Oh haleluya. Ku nyanyi Hosana bagimu Tuhan. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tanah. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tanah. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Hosana bagi Yesus di tempat yang maha tinggi. Kaulah kebanggaan kami, Kau yang pegang hari esok kami Tuhan. Ku tak takut, ku tak bimbang akan hari depanku. Sekalipun aku tak tahu, tapi aku percaya Oh Tuhan pegang hari esokku. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Tiada ku ragu Tuhan akan hari depanku. Semua ada di tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Oh Bapa yang baik, Kau yang
lemah jadi kuat. Ada masa depan bagi kami. Haleluya Yesus. Tuhan sungguh baik. Tuhan sungguh baik. Inamaya serene rasu. Inamaya se. Inamaya satangaya maya 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 maya. Jamaah Tuhan, Kau ubahkan kami Tuhan. Ada pengharapan dalam Yesus. Membangkitkan iman kami kembali, semangat kami. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Yesus. Tidak payah setetekele petekele, seretekele maya maya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih Bapa yang baik. Sungguh kami percaya. Kami tak pernah ragu dan bimbang. Allah yang baik. Merancangkan hari depan yang penuh harapan. Amin. Amin. Tak ada rencana Tuhan yang gagal. Amin. Semua janjimu pasti Engkau tepati. Amin. Hidup kami ada di tangan Tuhan. Amin. Dan Engkau tahu apa yang kami tidak tahu. Yes. Kami percaya Oh, terima kasih. rancanganmu indah Amin. atas kehidupan kami. Ya. Rancanganmu damai sejahtera Amin. dan hari depan yang penuh harapan. Amin. Di dalam Engkau Yesus, masa depan sungguh ada. Amin. Tuhan. Dan harapan kami tidak akan hilang. Haleluya. Kami punya hari esok karena kami punya Yesus. Kami punya masa depan karena kami punya Yesus. Kami tidak ragu dan bimbang atas hidup kami. Kau yang berjalan di depan kami. Kau juga yang menopang kami. Amin. Untuk membawa kami dari kemenangan kepada kemenangan. Ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya lawatan-Mu terjadi hari ini Tuhan. Amin. Yabes yang lemah diubah jadi kuat. Amin. Diubah menjadi luar biasa dan diberkati Tuhan. Amin. Petrus yang gagal diubah menjadi berhasil Tuhan. Amin. Rancangan-Mu atas kami pun Amin. Yesus. kami percaya tidak ada kegagalan dalam kami Tuhan. Amin. Keberhasilan yang Kau siapkan buat kami. Terima kasih buat ibadah ini. Terima kasih buat pimpinan Tuhan. Hadirat dan berkat Tuhan. Jamahan dan lawatan Tuhan. Haleluya. Baik di ruangan gereja ini, juga lawatan di rumah-rumah. Ya Tuhan. Pekerjaan umat-Mu, apapun bidang usaha mereka, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan selalu memberkati. Amin. Kami yakin Tuhan, setiap persoalan yang sedang terjadi, yang kami hadapi dengan bangsa ini, kami yakin Tuhan pasti campur tangan. Amin. Kami tetap punya harapan di dalam Tuhan. Amin. Indonesia diberkati Tuhan. Amin. Indonesia dipulihkan Tuhan. Amin. Kota Jombang sehat. Kota Amin. Jombang dipulihkan Tuhan. Amin. Kota Jombang dibebaskan dari segala wabah apapun. Amin. Dan kami yakin semuanya akan dipulihkan kembali. Amin. Terlebih kami akan menikmati kembali ibadah secara komunal bersama-sama dengan umat. Berkati hamba-hamba Allah yang sudah melayani, terus pakai lebih hari lebih indah. Dan sebelum kami berpisah secara online, kami minta Tuhan berkat-Mu dicurahkan atas umat-Mu. Mari mengangkat kedua tangan-Mu dengan iman. Seperti yang Kau imani, jadilah seperti iman-Mu. Diberkati Tuhan seluruh aspek dalam hidup-Mu. Rumah tangga-Mu rumah tangga yang kuat dan harmonis. Pekerjaan-Mu pekerjaan yang diberkati Tuhan. Kesehatan-Mu pun diberkati Tuhan. Masa depan anak cucu-Mu diberkati Tuhan. Tuhan angkat hidupmu jadi kepala bukan ekor. Engkau tetap naik dan tidak akan turun. Kekasih Tuhan, ulanglah dengan berkat yang datangnya daripada Allah Bapa. Kasih sayang Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai langkah hidupmu. Mulai saat ini sampai Tuhan datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau yang percaya diberkati dan mengasihi Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Terima kasih Yesus. Dan memperluas daerahku
kuasa kita tidak menimpa aku. Dengan iman katakan, Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Jemaat GBD House of Prayer Jombang. Khusus bagi Jemaat GBD House of Prayer, sebentar kita akan memberikan persembahan kita seperti yang biasanya kita lakukan dalam setiap pertemuan ibadah kita. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan dan juga untuk kas gereja. Bapak Ibu Saudara dapat memasukkan persembahan saudara ke dalam amplop masing-masing atau saudara bisa melakukan transfer ke nomor rekening kas gereja di BCA atas nama Petrus Haryanto dengan nomor rekening 113047777. Sekali lagi, Bapak Ibu dapat melakukan transfer ke nomor rekening kas gereja di BCA atas nama Petrus Haryanto dengan nomor rekening 113047777. Saya percaya kita akan menjadi jemaat yang taat dan setia dan kita akan menerima berkat secara utuh dalam setiap pertemuan ibadah kita. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara untuk subscribe, like, komen channel YouTube GBDI House of Prayer Jombang. Tuhan Yesus memberkati. Now it's a great revival.